Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalam kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita memuja Allah atas semua karunia itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah karunia-karunia yang kita butuhkan untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa hidup di dalam hayatus sa'adah, untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan memberikan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita tatkala kita membutuhkan syafaat di yaumil akhirah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan tadi akhuna Nadri Lubis, bahwasanya sudah 2 bulan kita tidak mengaji dan sekarang kita kembali lagi kepada kajian kita, yaitu Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini dalam catatan saya kita masuk pada halaman 85 dari Ar-Rahiq Al-Makhtum, yaitu tentang beberapa tantangan dakwah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada 2 fase dakwah Nabi di kota Makkah. Pertama, fase berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada fase ini kelihatannya tidak terlalu banyak tantangan yang dihadapi Nabi dan juga para sahabat. Namun pada fase berikutnya, setelah datang perintah Allah Subhanahu wa taala agar dakwah ini disampaikan secara terang-terangan kepada kaum muslimin, kepada manusia, yaitu orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy dan di sekitarnya, maka hari demi hari tantangan dakwah itu semakin berat. Apalagi turun ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang ketauhidannya, kewajiban manusia untuk mentauhidkan Allah. Tidak saja pada hal rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tapi juga pada uluhiyahnya. Yakni tidak saja mentauhidkan Allah, meyakini bahwa pencipta semesta ini, pemilik semesta ini, dan juga pengatur semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada fase dakwah ini tidak ada problem bagi orang-orang kafir Quraisy. Karena sebelumnya mereka juga meyakini bahwa menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Mengatur alam semesta ini adalah Allah, dan pemilik alam semesta ini adalah Allah. Sebagaimana yang pernah kita bahas ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi kita untuk bertanya kepada orang-orang kafir itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya, wahai Muhammad, wala in sa'altahum kepada mereka, yakni orang-orang kafir, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka sungguh-sungguh mengatakan yang menciptakannya adalah
Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kafir Quraisy sudah mengenal nama pencipta semesta ini adalah Allah. Karena dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu masih terus diajarkan turun-temurun di kota Makkah. Bahkan menjadi prototipe bagi orang-orang Arab yang ada di sekitar Makkah yang datang ke kota Makkah untuk melakukan tawaf, untuk melakukan ibadah haji. Tetapi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ketika datang sekelompok orang-orang Arab dan mereka melakukan perjalanan ke Syam dan mereka melihat sesembahan yang dilakukan oleh sebahagian orang-orang Syam, yaitu Bani Khuza'ah, maka mereka membawa patung-patung itu ke kota Makkah, dan disinilah awal terjadinya kesyirikan dalam hal tauhid ibadah atau tauhid ubudiyah. Orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang semulanya hanya beribadah kepada Allah, maka mereka beribadah kepada Allah dan selain Allah. Dan ketika dakwah inilah yang disampaikan oleh Rasulullah, barulah terjadi reaksi besar dari orang-orang kafir Quraisy menentang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mengatakan bahwasanya mencipta semesta ini Allah, enggak ada masalah bagi mereka. Karena itu memang keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan mereka bersumpah itu dengan nama Allah. Wallahi. Sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, Abu Lahab itu bersumpah dengan mengucapkan wallahi, demi Allah. Karena itulah engkau mengumpulkan kami, wahai Muhammad. Kata Abu Lahab. Tetapi ketika Nabi mengajak mereka untuk mengatakan la ilaha illallah, tak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah, maka mereka pun menentang dakwah Nabi. Dan di antara penentangan yang mereka lakukan adalah, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan sukhriyah. Mereka melakukan ejekan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahqir, yaitu menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu, kalau orang-orang yang terpandang, orang-orang yang memiliki kedudukan tertinggi sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim itu adalah bani yang tinggi kedudukannya dalam stratifikasi sosial orang Arab. Di antara siksaan yang paling sakit bagi orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi itu adalah hinaan, cercaan. Karena masalah ekonomi tidak ada masalah pada awalnya. Masalah-masalah yang lain enggak ada masalah. Tetapi ketika mereka dihina, itu betul-betul sangat menyakitkan. Dan itulah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Mereka mengejek Nabi kita dengan ejekan-ejekan. Wat tahqir, hinaan-hinaan. Wal istihza, olokan-olokan. Mereka mengolok-olok Rasulullah dan kaum muslimin. Wat tadhik, ya ini ditertawai. Jadi cukuplah bagi Nabi kita SAW penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebagaimana yang direkamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr, Allah berfirman, "Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi adh-dzikr innaka lamajnun." Dan mereka berkata, yaitu orang-orang kafir Quraisy, wahai orang yang diturunkan kepadanya adz-dzikr. Nah, ingat kata-kata adz-dzikr yang pernah kita bahas para ikhwah yang dirahmati Allah. Adz-dzikr az-zikru. Zikir di dalam ayat-ayat Al-Quran itu tidak saja menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tapi kebanyakan ayat ketika menjelaskan zikir dengan redaksi az-zikru itu merujuk kepada Al-Quran. Jadi makna ayat adalah mereka berkata, wahai orang yang diturunkan kepadanya az-zikir, ini Al-Quran,
innaka lamajnun. Sesungguhnya engkau adalah benar-benar orang yang gila. Kata orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Tatkala apa? Tatkala Rasulullah mengajak mereka untuk mengatakan la ilaha illallah. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi kita ulangi, orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy, ingat tadi mereka sudah mengenal Allah sebagai Rabb-nya. Tapi ketika diajak oleh Rasulullah untuk mengatakan la ilaha illallah, sebagaimana nanti yang akan kita bahas ketika orang-orang kafir Quraisy datang kepada Abu Talib dan mengajak Abu Talib untuk memboikot Rasulullah dan mengajak Abu Talib agar menasihati Nabi Muhammad tidak mendakwahkan Islam. Lalu Nabi kita mengatakan, dialog mereka itu, kesepakatan kita tidak terlalu banyak. Kalau kamu mengatakan kalimat ini, kamu akan menguasai tanah Arab. Kata Nabi kita. Kamu akan, tidak saja orang-orang Arab, tapi juga orang-orang Ajam. Kamu akan menguasai dunia. Katakanlah, la ilaha illallah. Kalau hanya mengatakan makna ini tidak ada Tuhan kecuali Allah, nggak ada masalah bagi orang Arab. Karena mereka sudah tahu bahwasanya pencipta semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menentang ini? Karena mereka tahu makna ilah itu adalah ma'luh. Yaitu ma'budun. Tidak ada yang diibadahi yang benar bihaqqin, ya, illallah, kecuali Allah. Ketika diajak mereka untuk mentauhidkan, beribadah hanya kepada Allah, tidak mensyirikatkan Allah, maka mereka menolak. Dan mereka katakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka lamajnun, sesungguhnya engkau orang yang gila. Kenapa mereka katakan gila? Karena yang sudah mapan di tengah-tengah orang Arab itu, dalam hal beribadah, mereka beribadah kepada Allah, tapi juga mereka beribadah kepada Lata, Uzza, wa Manata, wa Hubal. Mereka bukan meyakini Lata, Uzza, wa Manata, wa Hubal itu yang membuat semesta ini, yang menciptakan semesta ini, yang mengatur nasib mereka. Tidak. Mereka tidak berkeyakinan seperti itu. Tetapi adalah ikhwah yang dirahmati Allah, ketika beribadah, diajak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan Lata, Uzza, wa Manata, wa Hubal, maka mereka menentang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diajak untuk mengatakan la ilaha illallah. Oleh sebab itulah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai orang muslim, orang yang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah, tidak cukup kita hanya meyakini Allah yang menciptakan semesta, Allah yang memberi rezeki bagi kita. Enggak cukup itu. Tetapi apa? Mestilah kita beribadah hanya kepada Allah dan dalam semua bentuk ibadah, apapun itu ibadah. Dalam semua bentuk ibadah. Dan di antara ibadah yang terpenting itu adalah berdoa. Karena Nabi kita mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka enggak boleh kita meminta kepada kubur. Bahkan kubur Nabi sekalipun tak boleh kita mengatakan, ya Rasulullah urzuqna. Wahai Rasulullah, berilah kami rezeki. Tidak. Itu adalah kesyirikan. Kita meminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita datang ke kuburan-kuburan keramat. Lalu kita katakan, ya Tuan Guru, ini ada proyek, bantulah agar proyek ini lulus. Kan begitu? Itu enggak boleh, itu haram, itu syirik. Kenapa? Karena meminta kepada kubur. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang dilakukan oleh Abu Lahab, Abu Jahal, CS, dan lain-lain. Mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu macam Lata, itu adalah seorang yang ahli, seorang yang baik. Kenapa mereka menyembah Lata? Meminta kepada Lata dengan keyakinan Lata itu dekat dengan Allah. Kalau mereka meminta kepada Lata, Uzza, wa Manata, wa Hubal, artinya apa? Ini akan menjadi agen menyampaikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka meminta kepada Lata, meminta kepada Ya'us, meminta kepada Uzza,
meminta kepada Hubal dan sebagainya. Dan itulah yang Allah katakan kepada mereka, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Walaupun mereka menyembah Allah, tetapi mereka menyembah selain Allah, inilah yang dikatakan syirik. Dan pelakunya adalah musyrik. Inilah yang didakwahkan Nabi menggugat tradisi orang-orang kafir Quraisy. Sehingga mereka mengatakan, innaka lamajnun, engkau wahai Muhammad benar-benar gila. Dalam bahasa Arab, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedikit kita jelaskan supaya tahu kita, ini betul-betul serius mereka mengatakan. Karena kata-kata ini menggunakan taukid di dalam bahasa Arab. Innaka lamajnun. Innaka lamajnun. Majnun. Dalam bahasa Arab, kata inna ini artinya sungguh-sungguh. Namanya taukid. Taukid. Apa taukid itu, Ustaz? Artinya sungguh-sungguh. Ini bukan perkataan dusta, ini betul-betul serius. La majnun ini juga artinya sungguh-sungguh. Taukid juga. Namanya lamul ibtidah. Taukid. Sungguh, sampai 2 kali mereka mengatakan, innaka la majnun. Sungguh-sungguh engkau ini betul-betul gila. Kenapa? Karena engkau menggugat tradisi nenek moyang kita. Mengajak beribadah hanya kepada Allah. Enggak boleh beribadah. Enggak boleh meminta kepada Lata. Enggak boleh meminta kepada kuburan. Enggak boleh meminta kepada jin. Enggak boleh meminta kepada malaikat. Ini kan yang menggugat tradisi yang mapan. Lalu mereka katakan, innaka la majnun. Kemudian Allah juga berfirman, ya, di dalam surah Sad, ayat 4, Allah berfirman, wa'ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Wa'ajibu, mereka terheran-heran, an ja'ahum, datang seseorang kepada mereka, munzirun minhum, yang memberikan peringatan kepada mereka, dan itu adalah dari kelompok mereka. Lalu apa kata orang kafir? Apa munzir di situ? Memberikan peringatan. Nabi itu kan basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira, menjelaskan tentang surga, amal orang yang beramal salih, orang yang bertauhid Allah, orang yang menjauhkan dirinya daripada kesyirikan, Allah akan balas dengan surga. Allah akan hidupkan mereka dengan hayatan thayyibah. Man 'amila salihan min dzakarin wa untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Itu Allah katakan, siapa saja yang beramal salih. Amal salih itu baik amal batinnya maupun amal zahirnya. Amal batin seperti tauhid, ikhlas, syukur, tawakal, khudu', tawadhu', itu amal batin. Man amila salihan, amal salih yaitu semua perbuatan dagawi kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Baik laki-laki maupun wanita, pasti kata Allah, Allah hidupkan mereka dalam hidup yang baik, hayatan thayyibah. Dan nanti pasti Allah balas di akhirat dengan balasan yang lebih bagus dari apa yang mereka lakukan. Inilah munzir. Nabi memberikan peringatan kepada mereka. Peringatan yang paling penting adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang-orang kafir? Wa qalal kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Mereka mengatakan orang ini tukang sihir dan pendusta. Itulah yang mereka katakan kepada Nabi. Padahal sebelumnya mereka meyakini kalau Nabi itu enggak pernah berdusta sedikit pun. Mereka menggelarnya dengan Al-Amin. Tetapi ketika digugat tradisi yang sudah mapan bagi mereka, akidah mereka, maka mereka mengatakan Nabi itu tukang sihir dan pendusta. Mengapa mereka katakan tukang sihir? Karena ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi seakan-akan mereka tersihir. Orang-orang kafir Quraisy itu terpana mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Jahal sendiri pun
itu mencuri-curi dengar dari rumah Nabi ketika Nabi membaca Al-Quran, semakin tertariknya mereka. Makanya seakan-akan Al-Quran itu adalah menyihir. Dan mereka katakan Nabi tukang sihir. Kenapa? Karena banyak orang, sehari demi sehari, manusia masuk ke dalam agama Islam. Bahkan nanti kita lihat betapa dahsyatnya siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada sahabat-sahabat Nabi. Mereka tetap bertahan dan mengatakan ahad, ahad, ahad. Allah yang esa, Allah yang esa, Allah yang esa. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, nah coba kita lihat pada hal yang berikutnya adalah isaratu syubhat wa taksif ad-da'ayat al-kadzibah. Jadi mereka mendatangkan syubhat. Mendatangkan syubhat, kemudian membuat informasi-informasi dusta kepada manusia. Apa syubhat yang mereka lakukan? Misalnya, qad aktsaru min dzalika wa tafannanu fihi bihaitsu la yabqa li'ammatin nasi majala litadabbur fi da'watihi wa tafkir fiha. Fakanu yaqul al-Qur'an, dan mereka mengatakan Al-Qur'an itu apa? Ikhwan yang dirahmati Allah, wa qalu asatirul awwalin. Karena dalam Al-Qur'an itu kan banyak berbicara tentang kisah atau qasas, tentang cerita-cerita masa lalu. Al-Quran banyak yang menjelaskan begitu. Lalu mereka katakan, itu Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad adalah asatirul awwalin. Cerita-cerita burung, khayal-khayal, dongeng-dongeng orang-orang yang telah lalu. Itu yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Untuk apa? Agar orang jangan mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka katakanlah, ini adalah asatirul awwalin. Wa qalu asatirul awwalin. Dan mereka mengatakan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah itu, yang dibawa oleh Muhammad itu adalah asatirul awwalin. Agar orang-orang tidak melirik kepada Al-Quran. Maka ada di antara mereka, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka sengaja berangkat ke daerah Syam untuk mendengarkan kisah-kisah para nabi. Mereka mendatangi orang-orang Yahudi untuk mendengarkan kisah-kisah para nabi, dan ada yang datang ke Persia untuk mendengarkan kisah-kisah Kisra, lalu mereka kembali ke kota Makkah dan mereka ceritakan kisah-kisah itu. Mereka mengatakan, jangan dengarkan Muhammad, kisah yang disampaikannya terbatas. Coba dengarkan kisah-kisah itu. Jadi mereka ingin menandingi apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari Al-Quran dengan menjelaskan kisah-kisah perjuangan, kisah-kisah heroik, kisah-kisah percintaan dan sebagainya dari Kisra Persia atau dari orang-orang Romawi untuk menandingi Al-Quran. Jadi mereka tanamkan syubhat. Syubhat itu artinya kesamaran, keraguan. Baik ya, arti syubhat itu kesamaran. Ini yang dirusaknya adalah pemikiran. Karena Al-Quran itu kan selalu menata kembali pemikiran manusia untuk berpikir secara sehat. Berpikir secara benar. Seperti tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada tauhid, ini kan sebenarnya adalah objektivitasnya yang memang Tuhan itu kan hanya Allah. Oleh sebab itu siapa yang berhak disembahkan? Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kembali menjernihkan pemikiran mereka. Sebagaimana nanti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kembali menata tatanan sosial. Bagaimana surah Ad-Duha, agar manusia kembali melihat anak-anak yatim, orang-orang fakir miskin dibela, dan sebagainya. Menata kembali itu. Jadi inilah yang dikacaukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau Al-Quran bicara tentang kisah, kita akan tandingi dengan kisah juga. Kalau mereka bicara tentang masalah sejarah, kita akan bicara tentang sejarah. Kalau mereka bicara tentang masalah heroik, kita akan jelaskan bagaimana heroiknya orang-orang Persia, dan seterusnya. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lupa saya apa yang ingin saya tulis tadi. Baik, kita lanjutkan. Jadi syubhat pemikiran itu yang mereka bangun. Oleh sebab itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, menghancurkan umat Islam ini sebagaimana kata orientalis, itu tidak harus
Tidak harus membunuhi orang Islam, enggak. Tapi cukup untuk menghancurkan umat Islam itu, kerangka berfikirnya yang dirusak. Cara berfikirnya yang dirusak. Sumber pemikiran kita, sumber akidah kita, sumber intelektual kita, itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka tidak akan bisa menghilangkan Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu apa? Maka cara kita memahami Al-Quran, cara kita memahami As-Sunnah, itu yang mereka obok-obok. Maka masuklah ke Indonesia ini, ke Nusantara ini liberalisme. Kelompok-kelompok liberal. Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan humanisme, materialisme, dan isme-isme yang lain. Itu yang dihancurkannya apa? Yang dihancurkannya adalah pemikiran umat Islam. Ketika ini dihancurkan, maka hancurlah semua sendi-sendi kehidupan kita. Dan inilah disadari oleh orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi kembali membangun kerangka berpikir, mereka hancurkan cara berpikir kaum muslimin atau manusia saat itu. Taib ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'zamu syubhatihim kanat taduru haula tauhid. Jadi hal yang terbesar di dalam syubhat yang mereka ajarkan, yang mereka lakukan adalah seputar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka gugat. Karena inti dari ajaran Islam itu sejak Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua adalah agen-agen yang mentauhidkan Allah, agen-agen kebaikan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai Nabi Nuh itu berdakwah untuk mentauhidkan. Nabi Ibrahim juga begitu, Nabi Lut juga begitu, Nabi Musa, Isa, dan Nabi Muhammad mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang mereka kacaukan waktu itu. Kemudian apa? Baru mereka kerdilkan Nabi kita, risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mereka gugat tentang tauhid, tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu tentang apa? Tentang hari kebangkitan setelah kematian. Tiga hal ini menjadi pokok gugatan orang-orang kafir Quraisy yang tidak mereka sepakati. Tauhid, kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama Abu Jahal, kemudian adalah tentang kehidupan setelah mati. Nanti kan banyak ayat Al-Quran menjelaskan, merekamkan bagaimana orang-orang kafir Quraisy pada umumnya orang-orang kafir Quraisy itu menentang adanya hari kebangkitan. Sehingga kita melihat pada surah An-Naba itu kan, amma yatasaalun anin naba'il 'adzim. Kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. An-naba' al-'azim itu dah hari kiamat. Itulah yang mereka perbincangkan. Ada sama sekali tidak percaya hari kiamat. Sama sekali tidak percaya. Bahkan ada di antara mereka juga memang ateis. Usahakan hari kiamat Tuhan saja dia tidak percaya. Nanti ada logika-logika yang dibangun oleh mereka. Bukankah nenek moyang kita tidak pernah hidup kembali ke dunia ini? Bagaimana tulang belulang itu bisa kembali ke dunia? Nanti akan Allah jawab nanti di dalam ayat-ayat Al-Quran. Baik ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain mereka mengatakan jadi ada waktu ya, karena otomatis itu ya. Otomatis ya. Sekitar berapa menit lagi? Hah? 9 nanti ya. Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu kita sekitar 9 menit lagi. Baik, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah mereka menghalang-halangi manusia untuk mendengarkan Al-Qur'an. Jadi di antara misi mereka yang ketiga adalah bagaimana manusia, tidak saja orang-orang yang berada di kota Makkah, tapi juga para penziarah yang melaksanakan tawaf ke kota Makkah, itu mereka halang-halangi agar mereka tidak mendengarkan Al-Quran. Tidak mendengarkan Al-Quran. Jadi
uh, raddu sama'ihim al-Quran. Mereka menolak agar Al-Quran itu tidak didengarkan oleh manusia. Karena itulah ikhwah, di antaranya ada yang bernama An-Nadhr bin Harith. Nadhr bin Harith ini salah seorang yang terkenal di kota Arab, dan dia juga seorang tajir, seorang pedagang, seorang yang kaya. Karena dia hampir putus asa. Kaum Quraisy itu hari demi hari tetap ada yang masuk Islam. Semakin hari semakin banyak. Terutama dari orang-orang miskin, orang-orang hamba sahaya. Bahkan ada juga dari orang-orang yang kelas atas. Sebagaimana nanti akan kita bahas tentang masuk Islamnya Umar dan Hamzah, ya. Tetapi ikhwah yang dirahmati Allah, An-Nadhr bin Harith ini, maka dia datangkan dari Syam atau dari daerah luar kota Makkah biduan-biduan penyanyi-penyanyi cantik. Agar orang tidak mendengarkan Al-Quran dan berpindah melihat, kalau misalnya keyboard lah kayak gitu, ya. Jadi didatangkanlah biduan-biduan cantik dari luar daerah, dari Syam. Dan siapa yang mau mendengarkannya diberi makan, diberi minum, diberikan hidangan-hidangan, arak dan sebagainya. Itu An-Nadhr bin Harith. Maka ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sedikit orang memang beralih mendengarkan musik tadi. Maka turunlah ayat Al-Quran. Jadi ayat ini berhubungan tentang pengharaman musik ketika orang-orang kafir Quraisy memanggil biduan-biduan dan mereka memukul alat-alat musik dengan berbagai alat-alat musik yang ada saat itu. Maka Allah pun menurunkan surah Luqman, ya. Tepatnya ini ayat 6. Di mana Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Dan sebahagian manusia may yashtari lahwal hadits, orang yang membeli lahwal hadits, kata-kata yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, ungkapan yang sia-sia. Untuk apa? Liyudilla an sabilillah, agar manusia itu tersesat dari jalan Allah. Artinya manusia tidak mengikuti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang mereka panggil adalah para biduan-biduan, alat-alat musik. Maka ketika Nabi membacakan Al-Quran di sekitar Ka'bah, maka mereka buatlah situ pentas, kira-kira begitulah. Maka mereka pun menyanyi agar orang tidak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Tidak sedikit orang-orang kafir Quraisy tatkala mendengarkan Al-Quran, hati mereka tersentuh. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat ini itu merupakan respon terhadap nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan oleh orang-orang kafir Quraisy agar kaum muslimin, agar manusia saat itu tidak mendengarkan Al-Quran. Dan ikhwah, dan ini juga gagal ikhwah yang dirahmati Allah. Kalau tadi mereka sampai studi tour, studi komparasi begitu kan, ke luar daerah untuk belajar cerita-cerita, tapi juga gagal membendung dakwah Nabi, lalu mereka panggillah para biduan tadi. Mereka siapkanlah alat-alat musik untuk memberikan hingar-bingar dan menarik manusia mendengarkan itu. Tapi akhirnya nanti kita akan lihat, itu pun tidak berhasil juga. Tidak berhasil. Tetap saja ada orang-orang yang masuk Islam. Dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memudahkan kita semua tentang sahabat-sahabat Nabi yang mendapat siksaan berat. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat yang mendapatkan siksaan berat, dan itu tidak terpikirkan oleh kita. Ada orang yang mampu bertahan di dalam tauhid, iya kan? Padahal siksa itu luar biasa. Sebagaimana Ammar bin Yasir nanti. Kemudian istri beliau, dan dialah seorang wanita yang pertama kali syahid di dalam Islam. Karena dia wafat disiksa, tembus dari kepalanya sampai ke bawah, ditombak oleh Abu Jahal. Karena mempertahankan la ilaha illallah. Begitu juga Yasir nanti begitu wafat. Mereka tarik tangannya, satu menarik ke kanan, satu ke kiri, kakinya juga begitu. Sampai begitu. Coba bayangkan antum, kaki kita ini tarik kuda ke sana, ditarik kuda kemari. Apa yang terjadi? Bayangkan, terbuka itu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Sampai-sampai begitu mereka tetap bertahan. Karena itulah, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat cobaan bagi kita hari ini yang diberikan oleh Allah, tegak di atas tauhid, tegak di atas agama Allah ini, tidak ada apa-apanya dibanding oleh para sahabat. Dan insyaallah kita akan bahas itu pada pertemuan yang akan datang. Demikian saja, kalau ada waktu silakan yang ingin bertanya. Masih ada waktu ya? 7 menit lagi silakan. Terutama dengan tema kita ya. Berarti cukup jelas saya menyampaikan tadi ya. Nggak perlu bertanya lagi nampaknya. Ya, Pak Jupri mungkin ada pertanyaan? Tidak ya. Cukup jelas ya. Cukup jelas ya. Baik, jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa dakwah Rasulullah itu diasaskan kepada tauhid. Tradisi kita, tradisi nenek moyang kita itu banyak berhubungan dengan kesyirikan-kesyirikan kalau dilihat dari sudut pandang Islam. Oleh sebab itulah ikhwah, satu-satunya tiket masuk kita ke dalam surga Allah itu adalah tauhid, adalah la ilaha illallah. Ini modal terbesar kita. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita masih mentauhidkan Allah, masih mungkin punya kesempatan masuk ke dalam surga dengan syafaat baginda Rasulullah biiznillah. Masih ada kemungkinan kita masuk surga. Tapi bagaimanapun baiknya amal-amal kita, sosialitas kita, tapi kalau kita terjebak kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah syirik besar, mustahil orang yang melakukan kesyirikan itu bisa masuk ke dalam surga Allah. Karena itu dosa yang tidak diampunkan oleh Allah kecuali orang itu bertaubat. Karena yang bisa masuk ke dalam surga Allah itu adalah tauhid itu. Tauhid itu. Tidak cukup kita hanya mengatakan Allah, aku meyakini Allah lah yang menciptakan alam semesta ini tanpa ada campur tangan yang lain. Allah lah pemiliknya, Allah lah yang mengatur. Enggak cukup itu, ikhwan. Kalau kita beribadah kepada Allah itu masih ada kesyirikan-kesyirikan kita. Masih ada khurafat-khurafat keyakinan kita kepada jin-jin, kepada roh-roh, dan sebagainya. Kita tidak mengkafirkan kaum muslimin, tidak, ikhwan. Tetapi ini ajaran agama kita yang bisa menyebabkan orang terjebak kepada kesyirikan kalau melakukan hal ini. Segala bentuk-bentuk kesyirikan. Terutama adalah doa. Ya kan, karena kita kan selalu ziarah kubur. Kita menganggap atau kita, nenek kita kan masih hidup di alam kubur. Betul. Sebahagian mereka hidup di alam kubur dan mereka menikmati nikmat kubur kalau mereka orang-orang salih dan salihah. Tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun. Tidak bisa membantu kita. Di dunia saja belum tentu mereka bisa membantu kita. Apalagi di akhirat. Mereka sibuk dengan amalnya. Kalau mereka orang salih diberikan kenikmatan. Bahkan ada mereka yang tidur seperti tidurnya pengantin baru. Ada orang yang hidup di paruh burung hijau di dalam surga, menikmati surga. Seperti itu. Jadi oleh sebab itulah, dan Allah menyuruh kita hanya beribadah kepada Allah. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa. Wala tad'u min dunillah, kepada selain Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Itu tidak akan bisa mendatangkan manfaat kepadamu dan tidak akan bisa mendatangkan mudarat kepadamu. Fa in fa'alta, kalau itu engkau lakukan, fa innaka idzam minadh dhalimin. Sungguh engkau, kata Allah, adalah orang-orang yang zalim. Apa zalim di situ? Syirik. Karena Allah katakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itulah kezaliman yang paling besar. Dan keadilan yang paling adil itu adalah mentauhidkan Allah.
Kalau ada misalnya penguasa negara berlaku zalim kepada rakyatnya, ditindasnya rakyatnya, diambilnya hak-hak rakyat, zalim, zalim. Tapi jauh lebih zalim orang yang beribadah kepada selain Allah dibandingkan itu. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan kesyirikan, yang dizaliminya adalah Allah, pencipta semesta ini. Itu yang dizaliminya. Dan Allah katakan adil, yang paling adil itu siapa? Orang yang melakukan tauhid. Sehingga Allah berikan apresiasi tinggi kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illahu. Allah sendiri yang bersaksi, tak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Dia. Siapa lagi bersaksi? Para malaikat. Siapa lagi bersaksi? Ulul ilmi, yaitu orang-orang yang punya ilmu. Qa'iman bil qisti, yang menegakkan keadilan. Keadilan di situ ada at-tauhid. Lawan adil apa? Zalim. Maka kezaliman yang paling zalim mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua para nabi. Dan ketika Nabi mendakwahkan inilah, maka Nabi dicerca tadi, Nabi dimaki, dikatakan gila, dikatakan kadzab, dikatakan tukang sihir. Disebabkan apa? Mengajak untuk mentauhidkan Allah dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Ya, silakan. Ya. Ya. Iya, jadi begini. Yang paling ketat di dalam salat itu mazhab Syafi'i. Antum tahu dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang yang tidak salat, disuruh dia salat tidak mau salat oleh penguasa, bukan kita masing-masing, tapi penguasa ini, maka tahu hukumannya apa? Hukuman eksekusi mati. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi masih dipenjarakan sampai dia mau salat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i hukumannya hukuman mati. Tapi jangan pula kita membunuh orang, itu jinayah namanya. Mesti pemerintah yang melakukan. Kalau pemerintah tidak melakukan, itu tanggung jawab mereka lah. Itu ya, taib. Bagaimana kalau mati? Kalau masih orang ini, menurut jumhur ulama, kalau dia masih mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala tapi tak salat, gitu, maka dia adalah kufur. Perbuatannya kufur. Kufur amali. Tapi menurut jumhur ulama masih dikebumikan di perkuburan kaum muslimin. Masih dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Tapi jangan rame-rame mensolatkannya. Agar apa? Agar manusia yang lain insaf, iya kan? Kalau orang tak salat itu tidak saja Allah yang membencinya, hamba-hamba Allah juga tidak sepakat dengan dia. Tidak sepakat. Nah, tetapi ikhwah, ini kan cerita konsep ini. Sekarang kita kan tak begitu. Siapa yang banyak relasinya, apapun lakukannya, maka itu yang banyak. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.